Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Safarensia, NIM 1914040042 dari Tadris Matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester Strategi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh dosen Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, materi yang pertama adalah strategi belajar mengajar. Materi kedua, aliran psikologi tingkah laku. Yang ketiga, aliran psikologi kognitif. Yang keempat, keterampilan dasar mengajar. Yang kelima, pendekatan konstruktivisme. Yang keenam, pemecahan masalah. Yang ketujuh, pendekatan open-ended. Yang ke-8, pendekatan realistik. Dan yang terakhir, pendekatan saintifik. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu strategi belajar mengajar. Strategi adalah upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Strategi dalam bidang pendidikan dapat diartikan sebagai suatu rencana, metode, atau rancangan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Strategi belajar mengajar dapat diartikan suatu usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Menurut beberapa ahli, di dalam buku Arif Aulia Rahman, bahwa strategi merupakan suatu pola yang dibuat secara sistematis. Menurut Nata, strategi belajar mengajar merupakan suatu rancangan kegiatan yang melibatkan peserta didik agar seluruh potensi yang ada dalam diri peserta didik dapat tergali dan teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran. Di sini merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar matematika, terutama dalam menyusun rancangan kegiatan dengan memadukan sebuah keterampilan mengelola strategi pengorganisasian pembelajaran terpadu seperti waktu. Yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran. Penyampaian pembelajaran bertujuan agar isi dan informasi pembelajaran tersampaikan dengan baik kepada pembelajar sehingga pemahaman konsep peserta didik menjadi baik. Yang ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran merupakan proses menata atau merancang keterlibatan peserta didik dengan metode yang dipilih. Strategi pengelolaan pembelajaran berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang digunakan selama proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu 5 komponen-komponen dalam menyusun strategi. Yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan pembelajaran pendahuluan memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Pada kegiatan ini, pendidik diharapkan dapat menarik minat peserta didik materi pelajaran yang akan disampaikan. Penyampaian informasi. Hal yang perlu dalam penyampaian informasi yaitu urutan materi yang tepat, ruang lingkup materi yang disampaikan, jenis materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, partisipasi peserta didik. Dalam proses pembelajaran, peserta didik akan lebih berhasil apabila peserta didik secara aktif melakukan latihan secara langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu tes. Ada 2 jenis tes atau penilaian yang biasa dilakukan oleh kebanyakan pendidik, yaitu pre-tes dan post-tes. Pelaksanaannya biasanya dilaksanakan di akhir kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan adalah untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik.
kegiatan memberikan tugas, menjelaskan kembali, membaca materi, memberi motivasi. Selanjutnya yaitu hubungan strategi, metode, pendekatan, taktik atau teknik pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan implementasi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang ditentukan. Pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang seseorang terhadap suatu proses pembelajaran yang masih bersifat umum, di dalamnya menguatkan, mendasari, mewadahi, dan menginspirasi. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Bila dihubungkan dengan model pembelajaran, merupakan siasat dalam mewujudkan pola atau desain. Selanjutnya yaitu taktik atau teknik. Taktik atau teknik yaitu cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan metode dan gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Selanjutnya, materi aliran psikologi tingkah laku. Ada beberapa teori. Yang pertama, teori Thorndike. Dalam teori belajarnya, ia mengungkapkan bahwa setiap tingkah laku makhluk hidup itu merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Teori Thorndike ini disebut dengan teori koneksionisme. Belajar adalah pembentukan hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. Yang kedua, teori Skinner. Teori Skinner menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati dengan mengakibatkan kemungkinan yang terjadi dalam proses berpikir pada otak dan pikiran seseorang. Yang ketiga, teori Ausubel. Pada teori ini, metode pembelajaran verbal dalam berbicara, membaca, dan menulis. Ausubel juga berpendapat bahwa pembelajaran berdasarkan hafalannya tidak banyak membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan. Pembelajaran oleh guru harus sedemikian rupa sehingga membangun pemahaman dalam struktur kognitifnya. Selanjutnya yaitu teori Gagning. Berpendapat bahwa dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Ia mengelompokkan belajar menjadi 8 tipe. Yang pertama yaitu belajar isyarat, stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, membedakan, pembentukan konsep, pembentukan aturan, dan pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu teori Pavlov. Teori Pavlov. Ia berpendapat bahwa dalam proses belajar mengajar, agar siswa belajar dengan baik, maka haruslah dibiasakan. Contohnya, agar siswa terbiasa mengerjakan soal dengan baik, maka sebagai guru sebaiknya membiasakan untuk memeriksanya, menjelaskannya, maupun memberikan nilai terhadap hasil pekerjaan siswanya. Selanjutnya, teori Bandura. Menurut teori Bandura, pembelajaran adalah guru harus menjadi model yang profesional, yang layak untuk ditiru siswanya, di mana seorang guru harus menjadi contoh untuk siswanya. Selanjutnya, aliran latihan mental. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar seseorang. Menurut teori ini, dalam belajar yang terpenting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Materi selanjutnya, aliran psikologi kognitif. Menurut teori Piaget, ia mengemukakan bahwa struktur kognitif yaitu kumpulan dari skema-skema. Seorang individu dapat memahami, mengikat, serta memberikan respon terhadap stimulus yang disebabkan karena bekerjanya skemata. Yang kedua yaitu teori Bronner. Ia menyatakan bahwa belajar matematika akan berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur yang terbuat dalam pokok pembahasan yang diajarkan. Selanjutnya, teori Gestalt. Pada teori ini, belajar adalah objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi. Semua kegiatan belajar akan menggunakan hubungan-hubungan antara bagian terhadap keseluruhan. Selanjutnya yaitu teori Brownell.
Ia mengemukakan bahwa belajar matematika merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya adalah suatu proses yang bermakna. Selanjutnya yaitu teori Dines. Ia berpendapat bahwa matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan antara, mengkategorikan hubungan di antara struktur. Dines mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk konkret akan dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda atau objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Selanjutnya teori Van Hayl, yaitu teori belajar khusus dalam bidang geometri. Teori ini menguraikan tahap-tahap perkembangan mental anak dalam belajar geometri. Ia juga berpendapat bahwa terdapat 5 tahapan anak dalam belajar geometri, yaitu yang pertama tahap pengenalan, yang kedua analisis, yang ketiga pengurutan, yang keempat deduksi, yang kelima akurasi. Materi selanjutnya yaitu keterampilan dasar mengajar. Pengertian. Mengajar adalah suatu pekerjaan profesional yang menuntut kemampuan yang kompleks untuk dapat melakukannya. Mengajar merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh guru, dosen atau instruktur dalam mengatur dan mengelola lingkungan belajar untuk mendorong aktivitas belajar siswa atau pelajar. Keterampilan dasar mengajar merupakan satu keterampilan yang menuntut latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. Dengan demikian, dasar mengajar berkenaan dengan beberapa kemampuan atau berketerampilan yang bersifat mendasar dan melekat harus dimiliki dan diaktualisasi oleh setiap guru, dosen, atau instruktur dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya yaitu macam-macam keterampilan dasar mengajar. Yang pertama yaitu kemampuan dasar mengajar. Yang kedua, keterampilan menyusun skenario pembelajaran. Ketiga, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Yang kelima yaitu mengelola kelas. Yang keenam, memberikan penguatan. Yang ketujuh, mengadakan variasi. Yang kedelapan, membimbing diskusi. 9, melakukan penilaian. 10, menggunakan media dan alat pembelajaran. Dan yang terakhir, keterampilan bertanya. Pengaplikasiannya, seorang guru wajib mengajarkan dasar kemampuan setiap pembelajaran yang diterangkan kepada semua siswa, serta wawasan yang lebih luas agar siswa dapat menangkap setiap pembahasan materi. Materi selanjutnya, pendekatan konstruktivisme. Belajar matematika menurut paham konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Pembelajaran konstruktivisme dalam matematika ada beberapa, yaitu siswa mengkonstruksi pengetahuan matematika. Matematika menjadi lebih bermakna karena siswa paham. Strategi lebih bernilai, siswa mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dan tukar pengalaman. Selanjutnya implementasi dalam pembelajaran matematika, yaitu seorang guru menyiapkan alat-alat peraga sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Pertama, guru menempelkan angka-angka pada alat peraga dan menyiapkan mainan kecil untuk menambah agar terlihat menarik. Nah, selanjutnya evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme, yaitu menggunakan pendekatan konstruktivis yang terjadi sepanjang proses pembelajaran berlangsung dari awal hingga akhir. Selanjutnya yaitu posisi pengajaran konstruktivisme di antara pendekatan lain. Brady menawarkan model dan metode pembelajaran. Apabila model dan metode pembelajaran diletakkan pada garis kontinum dari pendekatan yang berpusat kepada guru di satu sisi dan pendekatan yang berpusat pada siswa di sisi lain, maka semua metode itu berada di titik ekstrim pada ujungnya. Selanjutnya setting pembelajaran konstruktivisme,
yaitu bimbingan kelompok, konseling teman sebaya, dan konseling postmodern. Nah, aplikasi bagi seorang guru matematika adalah guru mesti giat dalam memperhatikan setiap konsep yang diajarkan dari awal hingga akhir, sehingga siswa mampu mengembangkan pengetahuan tersebut. Materi selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Yang pertama yaitu masalah dan pemecahan masalah. Masalah matematika adalah persoalan matematis yang menyajikan fakta dan pertanyaan. Pemecahan ini tidak dapat segera ditemukan melalui prosedur yang sederhana, tetapi melibatkan beberapa konsep serta prosedur dan perlu ditempuh. Pemecahan masalah matematika adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban masalah matematika yang dilakukan dengan melibatkan keterpaduan konsep matematis hingga diperoleh jawaban pemecahan masalah tersebut. Kedua, cara mengerjakan pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan kegiatan matematika yang sangat sulit dalam mengajarkan maupun mempelajarinya. Maka sejumlah besar penelitian telah difokuskan pada pemecahan masalah matematika. Selanjutnya yaitu strategi pemecahan masalah matematika. Yang pertama, memahami masalah, membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melaksanakan penyelesaian soal. Yang keempat, memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Kedua yaitu penting looking book atau pemeriksaan kembali. Pentingnya looking book merupakan tahap di mana siswa meninjau kembali apa yang telah dikerjakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya metakognisi, yaitu siswa akan sadar tentang proses berpikir dan mengevaluasi dirinya sendiri terhadap hasil proses berpikirnya, sehingga dapat memperkecil masalah. Aplikasi bagi guru matematika adalah pengetahuan guru harus lebih luas dalam satu pembelajaran, sehingga guru dapat membantu peserta didik dalam memecahkan berbagai masalah dengan baik. Selanjutnya, materi pendekatan open-ended. Open-ended merupakan proses pembelajaran yang di dalamnya tujuan dan keinginan individu atau siswa dibangun dan dicapai secara terbuka. Menurut Herman Suherman, pendekatan open-ended adalah pembelajaran dengan pendekatan terbuka yang memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Yang kedua, orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika bisa membangun aktivitas interaktif antara siswa dan pembelajaran matematika sehingga dapat menarik siswa untuk menjawab permasalahan terhadap sebuah strategi. Kelemahannya yaitu sulit bagi guru untuk menyajikan masalah secara sempurna, sulit membuat situasi masalah yang bermakna bagi peserta didik, yaitu jawabannya bersifat bebas. Mengembangkan rencana pembelajaran. Langkah penting yang harus dikembangkan dalam pembelajaran melalui pendekatan open-ended adalah menyusun rencana pembelajaran. Mengkonstruksi problem. Finding relation, yaitu siswa diminta untuk menemukan beberapa aturan atau hubungan matematik. Classifying, yaitu siswa diminta untuk mengelompokkan ke dalam karakteristik yang berbeda sehingga tersusun konsep matematika. Selanjutnya measuring, yaitu siswa diminta untuk menandai ukuran pada bilangan tertentu yang menunjukkan suatu kejadian. Selanjutnya yaitu keunggulannya. Peserta didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif serta memungkinkan untuk mengekspresikan idenya. Peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak menerapkan pengetahuan serta keterampilan matematika secara komprehensif. Peserta didik terdorong untuk membiasakan diri memberikan bukti atas jawaban yang mereka berikan. Contoh pendekatan open-ended. Yang pertama, menyajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati. Yang kedua, menyajikan soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa
sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dalam variabel soal itu. Aplikasi bagi guru matematika yaitu memberikan pengertian bahwa materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan. Guru sebaiknya tidak mendominasi lagi kelas. Guru menjelaskan konsep baru di depan kelas kepada para siswa, kemudian memberikan contoh untuk penyelesaian beberapa soal. Materi selanjutnya, pendekatan realistik. Pengertian pendekatan realistik. Pendidikan matematika realistik merupakan suatu pendekatan pembelajaran matematika yang menggunakan situasi dunia nyata atau suatu konteks yang real dan pengalaman siswa sebagai titik matematika. Yang kedua, prinsip pendekatan realistik, yaitu pembelajaran membentuk student self konsep, pembelajaran terhindar dari verbalisme, pembelajaran memberikan kesempatan untuk siswa memahami konsep, hukum, dan prinsip. Selanjutnya, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan siswa untuk berpikir. Selanjutnya, pertimbangan menggunakan pendekatan realistik. Pendekatan realistik harus dipertimbangkan untuk dijadikan alternatif dalam pembelajaran matematika. Contoh desain pembelajaran menggunakan pendekatan realistik berupa barter, timbangan, minyak wangi, koperasi minasari, dan harga berbagai barang. Aplikasi bagi guru matematika, guru harus menggunakan media yang nyata agar peserta didik lebih paham dan berpengalaman dalam belajar matematika. Materi selanjutnya, yaitu materi yang terakhir, yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisa data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep hukum atau prinsip yang ditemukan. Selanjutnya, prinsip dalam pendekatan saintifik yaitu menemukan kembali dan matematisasi progresif fenomena didaktik, pengembangan model sendiri, pertimbangan menggunakan saintifik yaitu pembelajaran dilakukan secara ilmiah. Proses pembelajaran dapat disamakan dengan suatu proses ilmiah. Karena itu, kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Aplikasi pendekatan saintifik bagi guru matematika adalah guru harus bisa menciptakan suasana yang nyaman agar mendorong peserta didik untuk lebih menggali informasi dari berbagai sumber. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.